فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan Asruddin wa Qa'idatuh, dan lebih mendalam terkait masalah pokok yang kedua terkait peringatan dari syirik serta memancangkan bara' kebencian dan permusuhan kepada para pelaku kesyirikan. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwasanya harus kita bisa membedakan antara wujudul adawah dengan izharul adawah. Terkait wujudul adawah ini hukumnya apa? Indah Abdul Hafidh. Wajib harus ada di hati setiap muslim. Kalau seorang muslim mengakunya muslim tapi tidak ada dalam hatinya memusuhi sama sekali, tidak ada dalam hatinya membenci sama sekali kepada orang kafir, bagaimana hukum orang seperti ini? Indah Nasrul. Baik. Orang yang seperti ini telah terjatuh dalam pembatal dari pembatal-pembatal keislaman maupun keimanannya. Karena tidak mungkin ada orang pada dirinya iman kecuali mesti ada kebencian kepada kekufuran. Ini harus. Nah, kapan saja kok kebencian itu hilang sama sekali, menunjukkan yang ada adalah apa? Berwala kepada orang kafir. Dan ini menjadikan pelakunya terjatuh dalam kekafiran. Kemudian terkait izharul adawah. Nah, menampakkan permusuhan. Baik. Ketika seorang tidak mampu untuk menampakkan permusuhannya kepada orang kafir, bagaimana hukumnya? Indah Muhammad Aceh. Taib. Hal terpenting yang harus dipahami dalam masalah ini, ikhwan, yaitu ketika seorang tidak mampu menampakkan permusuhannya kepada orang kafir, nah, yang harus ada adalah apa? Kebencian dan permusuhan di dalam hatinya. Taib. Selama ini masih ada, nah, masih terselamatkan dari kekufuran biiznillah. Kemudian jika yang menjadi sebab tidak mampu menampakkan permusuhan karena lemahnya dia, karena ketakutan atau karena paksaan, dan ini udzur-udzur yang syar'i, kemudian dia sekedar taqiyah, sekedar apa? Menampakkan, nah, atau sekedar upaya untuk menyelamatkan diri, tapi hatinya membenci tapi tidak bisa menampakkan permusuhannya, maka ini boleh. Nah, dia udzur. Adapun kalau sebab tidak bisa menampakkan permusuhannya karena perkara dunia, dan ini kondisi kebanyakan manusia di hadapan orang-orang kafir, nah,
karena tujuan duniawi, maka terjatuh dalam maksiat. Taib. Nah, sekarang perkara yang ketiga yang harus kita bisa pahami dan bedakan dari dua perkara berikutnya, yaitu al-amru tsalits ilghaul adawah, meniadakan permusuhan secara totalitas. Wal maqsudu biha tasyri'u mawaddatil kuffari wa taswighuha. Dan yang dimaksud dengan hal ini adalah upaya untuk melegalkan rasa cinta kepada orang-orang kafir secara syar'i. Jadi apa? Ingin meniadakan permusuhan sama sekali kepada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Untuk bisa melegalkan, menjadikan boleh mencintai orang-orang kafir. Paham? Karena kalau permusuhan dihilangkan totalitas, berarti intinya apa? Mereka menyeru agar kaum muslimin mencintai orang-orang kafir. Paham sampai di sini? Usama. Perkara ketiga ini ilghaul adawah. Maksudnya apa tadi ilghaul adawah? Meniadakan permusuhan secara total. Pokoknya tidak boleh dalam diri seseorang, dalam hatinya maupun perbuatannya menunjukkan permusuhan pada orang kafir. Berarti maksud seperti ini, maksudnya apa? Yaitu upaya mensyariatkan rasa cinta kepada orang kafir dan membolehkannya. Taib. Nah, hukum seperti ini apa? Hukum seperti ini kekufuran dan kemurtadan. Kata Syekh Hafizahullah, wa ilgha'u adawatihim wa bughdihim mutlaqa fahadha kufrun wa riddatun 'anil Islam. Meniadakan permusuhan terhadap orang kafir dan meniadakan kebencian kepada orang kafir secara mutlak, ya, secara totalitas, maka ini merupakan bentuk kekufuran dan kemurtadan dari Islam. Murtad. Bal huwa a'zamu min intifai asl al-ida'i wal bughdhi fil qalbi. Bahkan ini lebih parah daripada sekedar tidak adanya asas permusuhan dan kebencian di dalam hati. Kenapa? Li'anna dzaka kufrun lazim wa hadza kufrun muta'addi mughayyirun li syar'illah. Karena dzak, yaitu tidak adanya asal permusuhan, ya, dan kebencian di dalam hati, itu kan kekufuran yang sifatnya lazim, yaitu apa? Hanya pada orang itu tok. Nah, pada orang tersebut dia tidak ada rasa memusuhi sama sekali, dia kekufuran, terjatuh dalam kekufuran. Tapi untuk yang ini, yang kalau sampai pada tingkatan upaya menghilangkan permusuhan terhadap orang kafir, berarti upaya mensyariatkan rasa cinta kepada orang-orang kafir ini adalah kufrun muta'addi. Nah, kufur yang apa? Muta'addi, yaitu kan apa? Kan dia mengajak orang lain harus mencintai sesama manusia. Islam itu rahmatan lil alamin, harus mencintai semuanya, tidak boleh ada permusuhan. Nah, sehingga dibingkai, dibungkus dengan apa? Kerukunan umat beragama, kemudian apa? Dimunculkan untuk tidak saling ini, enggak ada saling memusuhi, membenci sama sekali. Akhirnya terjadi pertukaran dai, ada apa? Pastor ngisi di masjid-masjid, kemudian ada kiai ngisi di gereja-gereja.
Dengan alasan apa? Menciptakan kerukunan. Ini kan upaya menghilangkan apa? Menghilangkan rasa permusuhan. Nah, ini seperti ini mughayyirun li syar'illah. Dia telah mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Munaqidun lin nususil mutawatirah, dan bertentangan dengan nas-nas yang mutawatir. Dia ingin berupaya untuk apa? Untuk mengubah syariat, kemudian menentang nas-nas yang begitu banyak untuk kita memusuhi, ya, nas-nas yang memerintahkan untuk kita memusuhi dan membenci orang kafir, ingin ditentang, dihilangkan. Baik. Sampai-sampai sebagiannya akhwan sangat membenci kata na'am kafir. Baik, sebagiannya kalau seandainya bisa ingin menghilangkan kata kafir, hukum-hukum kafir di dalam Al-Quran, dia ingin apa? Menghilangkannya. Sebagian dai-dai penyeru persatuan agama seperti ini sampai. Nah, jadi tidak terima. Nah, yang seperti ini kan berarti lebih kuat sisi kecintaan kepada orang kafir. Nah, daripada apa? Kebenciannya. Dan kebenciannya tidak ada begitu. Kemudian juga hadimun lil kufri bit taghut, dan itu menghancurkan prinsip untuk kufur kepada taghut. Maka jelas yang seperti ini akhwan murtad. Pelakunya terjatuh dalam kemurtadan. Paham? Nah, inilah yang berbahaya. Yang berbahaya pada apa? Pada seruan-seruan toleransi yang kebablasan. Karena kata toleransi ini sekarang apa? Menjadi suatu istilah yang bisa ditarik na'am ulur dengan na'am sangat luas. Nah, makanya butuh seorang muslim meminta kejelasan. Ketika diajak kita harus toleransi, yang engkau maksud toleransi itu apa? Kalau yang dimaksud toleransi adalah dengan tidak mendolimi orang-orang kafir, tidak mendolimi selain orang-orang yang beragama dengan selain Islam, kita tidak boleh mendolimi mereka, ya tidak? Tidak boleh mendolimi, tidak boleh ngebom sembarangan, tidak boleh membunuh sembarangan. Tapi kalau yang dimaksud dengan toleransi adalah dengan menghilangkan prinsip kufur terhadap taghut, rasa benci kepada orang-orang kafir harus diganti dengan rasa cinta dan menyayangi, maka kita katakan kita tidak menerima prinsip seperti itu. Karena kalimat ini kalimat yang mujmal, bisa ditarik ulur dengan keinginan masing-masing. Tapi antum harus pahami, ilghaul adawah ini sekarang bukan main seruannya. Istilahnya dengan apa? Kalau di Arab dengan apa? Hiwar bainal adyan. Istilahnya hiwar bainal adyan, untuk apa? Dialog antar agama. Kemudian juga apa? Persatuan tiga agama. Dulu seruannya sudah ada. Persatuan tiga agama, mempersatukan antara Islam, Kristen dan Yahudi. Ini seruan seperti ini, seruan kekufuran, seruan untuk murtad, seruan untuk murtad. Tapi kenapa? Karena upaya untuk apa? Ilghaul adawah, menghilangkan rasa memusuhi orang kafir dan mensyariatkan di tengah-tengah kaum muslimin rasa cinta kepada orang kafir dan upaya untuk membolehkannya. Paham? Nah, dari tiga perkara ini akhwan, kita sudah bisa membedakan sekarang. Wujudul adawah ini harus ada dalam hati seorang muslim. Harus ada. Kemudian izharul adawah ini wajib kalau memiliki kemampuan. Tapi kapan saja lemah, tidak mampu atau takut, maka diberi udzur. Cuman kalau sampai tidak mampu,
menampakkan permusuhannya disebabkan perkara dunia, ini jatuh dalam kemaksiatan. Dan kalau terus-menerus terkikis hal tersebut bisa sampai jatuh pada kekufuran. Sedangkan perkara ketiga, ilghaul adawah. Apa tadi mana ilghaul adawah? Hendak Mujahid, menghilangkan permusuhan kepada orang kafir. Maka jelas ini hukumnya apa? Murtad. Hukumnya kemurtadan. Taib. Jadi orang yang menyeru untuk menghilangkan permusuhan sebenarnya apa? Sedang menyeru untuk kaum muslimin pada murtad. Naam. Taib. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita selesai di permasalahan pertama, ikhwan. Taib, yang tadi ada tiga poin pembahasan terkait masalah adawatul kufar. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua, wahiyya fi kaifiyati idhari adawatil kufar, yaitu bagaimana cara menampakkan permusuhan terhadap orang kafir. Nah, ini harus diilmui betul. Setelah kita tahu bahwasanya menampakkan permusuhan hukum asalnya apa? Indak ya Talhah, wajib. Menampakkan permusuhan wajib hukumnya. Tapi sekarang bagaimana bentuk menampakkan permusuhan itu? Apakah kalau ketika ketemu orang kafir dijotos di jalan, atau meludah, cih, aku benci kamu, misalnya, atau bagaimana? Atau ketemu di jalan kita ejek, kita melet-melet. Bagaimana sekarang kaifiyahnya? Nah, ini harus diilmui. Karena kesalahan dalam memahami kaifiyah idhari adawatil kufar ini mengakibatkan banyak efek negatif pada Islam itu sendiri, ya kawan. Sehingga apa? Nama Islam yang mulia tercoreng karena sebagian oknum yang tidak tepat dalam apa? Dalam menerapkan bagaimana cara menampakkan permusuhannya kepada orang-orang kafir. Taib. Jawaban ringkasnya kaifiyah idhari adawatil kufar yaitu wa yakunu bittiba'i ma warada fil kitab was sunnah fi hada, yaitu dengan mengikuti dalil-dalil yang datang di dalam Alkitab maupun as-sunnah tentang permasalahan ini. Jadi tidak kembali kepada apa? Kepada perasaan pribadi masing-masing atau olah pikir masing-masing pemimpin organisasi, bukan. Tapi kita harus ketika menampakkan permusuhan harus apa? Mengikuti dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Wa min dzalika, di antaranya sekarang, ma idza kana al-kafiru harbiyan fa idharu adawatihi bi jihadihi 'indal qudrah. Di antara bentuk sekarang menampakkan permusuhan kepada orang kafir yang ditunjukkan dalam dalil Alkitab maupun As-Sunnah, yaitu apabila orang kafir itu harbi. Karena orang kafir itu bermacam-macam keadaannya, kawan. Di antara jenis kafir, kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memusuhi dan memerangi kaum muslimin secara terang-terangan. Maka menampakkan permusuhan kepada mereka adalah dengan menjihati mereka, dengan mengangkat peperangan, berjihad terhadap mereka. Tapi ini dipersyaratkan indal qudrah, ketika mampu, ketika ada kemampuan. Dan jihad itu bisa bil lisan, dengan menggunakan lisan,
kita terangkan. Nah, kita terangkan bagaimana busuknya kekufuran, buruknya kekufuran, dan seterusnya. Wal yadi, ya, dengan tangan, itu dengan kekuatan memerangi mereka ketika punya kekuatan kaum muslimin, sebagaimana dulu para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan syariat jihad ini. Untuk apa? Untuk memerangi orang-orang kafir. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal jajidu minkum ghildah. Perintah untuk memerangi mereka dan bersikap keras kepada mereka. Wal mal, dan juga dengan harta, berjihad dengan hartanya. Menggunakan harta ini untuk apa? Untuk mengcounter serangan-serangan orang kafir. Membeli persenjataan jihad butuh harta. Jihad tanpa modal, tanpa harta, tidak akan bisa. Karena butuh persenjataan. Perang itu luar biasa biayanya. Makanya ketika memiliki dana yang besar, kaum muslimin ya berat untuk apa? Menegakkan syariat jihad ini. Sebagaimana hal itu ya dirasakan sendiri dulu ketika melawan orang-orang Rafidhah. Ya, mereka memiliki sumber dana sangat besar dari orang-orang kufar, orang-orang barat, semua mendukung mereka. Sedangkan ahlu damaj, salafiyun, dari sisi dana minim. Padahal untuk beri peluru saja satunya tidak mahal. Apalagi sampai beli bom. Satu bom mungkin miliaran. Rudal dan seterusnya. Juga peralatan senjata. Kalah persenjataan pada zaman sekarang ya. Jelas menjadi apa sebab utama kekalahan. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk apa? Untuk menolong hamba-hambanya yang beriman dengan kudrahnya Allah Maha mampu. Tapi butuh di sini ikhwan dalam masalah menegakkan syariat jihad ya butuh bimbingan dari ulama, bukan asal-asalan. Intinya di sini ya, dengan lisan, dengan tangan, dan dengan harta semuanya harus digunakan dalam memerangi orang-orang kafir harbi. Hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai agama ini keseluruhannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tegak agama Allah. Fayadkhulu fil Islam, dan orang kafir tersebut masuk ke dalam keislaman. Au yaltazimu bi ahkamil Islam was-sighar was-saghar. Hatta au yaltazimu bi ahkamil Islam, atau mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam was-saghar, dan hina. Karena ketika tunduk kepada hukum Islam, mereka menjadi apa? Orang-orang kafir yang berada di bawah kekuasaan Islam, wajib membayar jizyah. Ini kan dihinakan. Taib au yuqtalu ghairu ma'sufin alaihi, atau dibunuh tanpa ada apa? Tanpa ada rasa kasihan atasnya. Kenapa? Karena dia memilih untuk memerangi Islam dan tidak mau masuk Islam, tidak pula mau tunduk kepada Islam. Ya, keberadaan dia di muka bumi hanya akan apa? Bermandarat bagi Islam dan kaum muslimin yang seperti ini dihukum bunuh. Ghairu ma'sufin alaihi. Ya. Taib, tanpa apa? Tanpa belas kasih ketika
berperang seperti ini. Sebagaimana para sahabat dulu membunuh gembong-gembong kufar. Ini kalau kafir harbi, jelas. Ketika memiliki kudrah ya harus menegakkan jihad. Tapi ketika tidak memiliki kudrah bagaimana? Nah, ini perkaranya kembali ke permasalahan awal. Berarti tidak mampu menampakkan permusuhan. Baik. Qala wa in kana al-kafiru ghairu harbiyyin dhimmiyin aw mu'ahadin aw musta'man. Kemudian apabila kafirnya itu bukan kafir harbi, tapi dia adalah kafir dhimmi atau mu'ahad atau musta'man. Taib. Ini 3 jenis kafir selain harbi ya kawan. Dhimmi, mu'ahad dan musta'man. Tapi masing-masingnya insyaallah kita jelaskan perbedaannya masing-masing dari 3 kelompok kafir ghairu harbi ini. Tapi perhatikan dulu bagaimana bentuk menampakkan permusuhan pada mereka. Fa idharu adawatihim bittiba'i ma syara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihim min adami bud'ihim bisalam. Maka untuk kafir-kafir seperti ini kan enggak diperangi karena dia ghairu harbi, berarti dia ada perjanjian dengan kaum muslimin, atau zimmi dia hina tapi tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, atau musta'man diberi jaminan keamanan. Maka menampakkan permusuhan mereka, permusuhan terhadap mereka dengan apa? Dengan mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah terhadap mereka. Bentuknya apa? Nah, ini perhatikan. Menampakkan permusuhan min adami bud'ihim bisalam, dengan tidak memulai memberikan salam pada mereka. Tidak memulai memberikan salam pada mereka. Nah, ini perhatikan, kalau orang-orang berada di bawah kekuasaan kafir, kerja bosnya kafir, nah dia sulit menerapkan ini. Ketemu harus salam dulu. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Ini kan ungkapan salam, penghormatan kepada orang kafir. Ini bahaya. Berarti orang seperti ini mampu menampakkan permusuhan pada kafir dhimmi? Tidak. Indahnya Akmal, tidak bisa. Kita diperintahkan tidak boleh mengawali untuk memberikan salam, malah dia mengawalinya. Kemudian watarki tasdirihim fil majalis, dan meninggalkan untuk dimunculkan dia di majelis-majelis. Orang kafir tidak boleh dimunculkan di majelis-majelis, tidak boleh dinampakkan keunggulan mereka. Taib, seandainya dia kerja, harus kerja di bawah kekuasaan kaum muslimin dan dalam kondisi dihina. Kondisi apa? Kondisi hina, tidak dimuliakan. Sekedar muamalah dia sebagai pekerja, sebagai buruh. Ditunaikan hak kerjanya, tapi tadi tidak dimunculkan di majelis-majelis. Wa tarki tawsi' lahum fit turuq, dan meninggalkan untuk memberikan keluasan bagi mereka di jalan-jalan. Mereka kalau jalan untuk dipilihkan yang paling sempitnya, dalam artian tidak dengan gagah menggunakan kendaraan mewahnya, kemudian kaum muslimin bengong di samping kanan kirinya. Nah, ini sudah tidak mampu, berarti kaum muslimin menampakkan permusuhan kepada mereka. Kemudian wa adam isti'malihim fi umuril muslimin, dan tidak menggunakan mereka dalam perkara-perkara kaum muslimin. Selama masih ada kaum muslimin yang mampu menggunakan itu, maka tidak perlu menggunakan jasa orang-orang kafir. Kemudian wa an yulzamu bis-saghar,
Dan untuk apa? Diharuskan mereka apa? Saghar, tidak boleh bergaya, tidak boleh apa? Menampakkan kecongkakan mereka, tapi mereka harus apa? Tunduk dalam kondisi apa? Terhinakan. Baik. Wa mukhalafatil muslimin fi zayyihim, dan diharuskan untuk menyelisihi kaum muslimin dalam apa? Dalam pakaian ciri khas mereka. Seperti dulu pada masa Umar diberi tanda, kafir dhimmi itu diberi tanda, ahlul dhimmah diberi tanda, misalnya suruh pakai sabuk di tengahnya, oh itu tanda dia bukan muslim, sehingga tidak dihormati di jalan-jalan, tidak disalami. Nah, warukubihim, dan apa? Kendaraan mereka disendirikan. Wa ghairi dzalika minal umuril ma'rufa inda ahli ilmi, dan selain itu dari hal-hal yang telah jelas dikenal di sisi ahli ilmu, dan dibuat kitab di antaranya ahkam ahli dhimmah, hukum-hukum ahli dhimmah. Yang kalau kita perhatikan ikhwan, kondisi kebanyakan kita saat ini ya memang tadi untuk idharul adawah terhadap selain harbi saja sangat lemah, apalagi untuk apa? Kafir-kafir yang harbi. Nah, maka ini butuh untuk kita menyeru yang sedemikian ini, menguatkan sisi bara'ah terhadap kekufuran dan pelaku-pelaku kekufuran. Nah, cuman sayangnya tadi terkadang tokoh-tokoh yang dipanuti, yang dianggap sebagai tokoh Islam, cendekia Islam, malah mereka yang pertama kali meruntuhkan sisi apa? Idharul adawah. Perayaan kekufuran yang harusnya kita membenci dan menjauh malah dijaga oleh apa? Orang-orang yang mengaku muslim. Perayaan Natal dijaga, diamankan oleh apa? Oleh kelompok yang mengaku mereka kelompok muslim. Nah, dengan bangganya ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak mampu menampakkan permusuhan sama sekali. Dan ini akan apa? Menipu umat, wal'iyadu billah. Kalau memang tidak mampu untuk memusuhi, harus menjauh. Tidak mampu menampakkan permusuhan, yang menjauh dari tempat-tempat kekufuran. Nah, ini musibah besar, di antara musibah yang menimpa kaum muslimin. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.